Nah, kembali lagi. Yang kelima, tidak mau sang istri diajak berpisah dengan orang tuanya karena tinggal di tempat suaminya bekerja. Jadi enggak oleh orang tuanya dilarang juga, janganlah. Enggak boleh, harus ikut di mana suaminya bekerja. Dan nanti kalau terjadi penyimpangan dalam bidang rumah tangga oleh suaminya, nanti istrinya ikut berdosa. Cuma dengan cara yang baik, dengan tidak cara sembrono. Jadi di mana suami bertempat tinggal, di sanalah istri harus bertempat tinggal. Kenapa? Karena itu tuntutan pekerjaan. Kalau tidak wajib dinafkahi. Jadi begitu anak sudah dinikahkan kepada suami, dia menjadi tanggung jawab suami, tanggung jawab orang tua. Maka kalau dia mau kemana-mana, si anak gadis yang sudah dinikahkan tadi, dia bukan minta izin kepada ayah, bukan minta izin kepada ibu, minta izinnya kepada suami. Ini dilarang pula oleh ayahnya, tidak boleh, kan sudah dinikahkan. Rasulullah ketika menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, ya Fatimah, ya. Nah, sekarang Ali bin Abi Thalib sudah jadi suamimu. Mau rahasiamu menjadi rahasia Ali bin Abi Thalib? Mau, wahai ayahanda. Itu dia nasihati. Jadi kalian serahasia berdua. Nah, maukah kamu sama tempat tinggal dengannya? Mau. Jadi apa yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib diikuti oleh anaknya Fatimah. Lalu kata Rasulullah, Fatimah, seandainya tidak berdosa, manusia menyembah manusia, akan kusuruh para istri menyembah suaminya. Itulah. Jadi suamilah yang paling pokok. Seandainya tidak berdosalah manusia menyembah manusia, akan kusuruhlah para istri menyembah suaminya. Nah, ini sindiran. Sindiran apa? Begitu sudah dinikahkan, tanggung jawab kepada orang tua, suamilah sebagai tempat mengadu, tempat curhat. Jangan sudah bersuami curhatnya kepada orang lain. Itu tidak boleh. Malah nanti bisa jatuh hati ke tempat yang curhat. Jadi curhatnya kepada suami, persoalan disampaikan kepada suami. Begitulah menurut ajaran agama. Jadi istri itu harus bertempat tinggal dengan tempat tinggal yang disiapkan oleh suami. Kalau tidak layak tempatnya itu, ya dirundingkan bagaimana menjadi layak, bagaimana aman. Yang keenam, wanita atau istri yang tidak wajib dinafkahi adalah istri yang lebih mencintai laki-laki lain dibandingkan suaminya, termasuk misalnya mantan suaminya atau suami tetangganya, atau dengan alasan bermacam-macam dan banyak hal. Kelebihan orang lain dilihatnya, kekurangan suaminya dilihatnya pula. Dan kemudian misalnya suaminya tidak ganteng, tidak kaya, sedangkan suami tetangga itu ganteng, kaya pula. Bagaimana kalau itu nggak bisa disabarkan lagi bagi istri? Ya kita khuluk saja. Kalau rasanya nggak bahagia lagi dengan suaminya, lebih bahagia dengan yang lain, minta khuluk kepada suaminya. Khuluk itu apa? Khuluk itu menyatakan minta cerai, tapi dibawa ke Departemen Agama dulu, dinasihati dulu. Memang benar nih, bukan itu hanya keinginan sepintas, sudah direnung-renungkan untuk melakukan khuluk. Jadi kalau sudah khuluk itu syaratnya mahar yang dulu diberikan waktu nikah itu harus dikembalikan kepada suaminya. Khuluk ya, mahar dulu berapa? Kalau maharnya itu satu Quran dengan tempat sholat, ya enteng lah. Iya kan? Kalau yang lain berbiaya pesta lagi, harus dikembalikan. Kalau dia melakukan khuluk, harus dibayar. Berapa pesta? Berapa mahar dulu, harus dipulangkan, baru bisa khuluk. Khuluk itu tuntutan wanita terhadap
suaminya. Begitu menurut aturan agama. Yang ketujuh, istri yang tidak wajib dinafkahi yang melakukan perbuatan kriminal, kejahatan, dan dia masuk penjara. Ada ibu yang masuk penjara? Di sini enggak, di Jawa ada. Suaminya ini borgol, padahal suaminya itu polisi. Yang dia poluan. Itu katanya gara-gara judi online itu. Jadi suaminya mati, dia masuk penjara. Tapi ada juga yang sebaliknya. Yang sebaliknya, suaminya orang baik-baik saja, suami istrinya ini membuat suatu perdagangan di luar izin suaminya, di luar izin, sehingga orang berutang ke sini ke kemana dia jual barang-barang berharga, ada emas, ada intan permata, lalu dia berdagang tanpa tahu suaminya. Tahu-tahu orang lebih dari 300 juta nggak dibayar-bayar. Tuntutan kepada dia, tanda tangannya dia, lalu dituntutlah dia dalam hal apa yang namanya titipan. Jadi kalau orang berhutang itu titipan, kalau bentuk hutang itu titipan namanya, itu orang itu bisa masuk penjara, karena itu masuk pidana namanya. Tapi kalau dia berhutang walaupun 300 juta juga, tapi bukan titipan, hanya pinjaman biasa, itu namanya perdata. Kalau perdata itu dia akan mengganti bila dia mampu. Kalau dia perusahaan, dia baru mampu, atau dia tidak bayar kalau dia perusahaannya itu pernyataan pilot dari negara. Pilot itu apa? Bangkrut. Jadi bagi seorang suami yang baik, tahu-tahu istrinya diam-diam berdagang lalu terjadi hal-hal kriminal, titipan yang tidak benar, dia tidak bisa mengendalikan atau menipu orang lain, masuk penjara dia, itu tidak wajib diberi nafkah karena melakukan perbuatan kriminal. Harus seperti itu, boleh dia diceraikan, masalah. Tapi kalau masih sayang, masih bisa dinasihati selama dia dalam penjara, semoga tak terulang lagi. Jadi banyak caranya dalam Islam, tidaklah terlalu kaku ya. Begitu kesalahan lalu disingkirkan, tidak begitu. Ada cara-caranya, proses yang terbaik, yakni wa'izuna. Sampai waktu kita ini banyaknya ada 17. Yang saya sampaikan baru 6 ya. Baru 7. 7 ya. Masih tersisa lagi ya. Kita sama hari Rabu bisa. Hari Rabu masuk lagi. Hari lebih seru lagi nih. Hari Rabu. Saya sudah jadi penasehat perkawinan sekarang, tapi tak resmi ya, berdasarkan permintaan saja. Nah, demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, rumah tangga kita aman, tentram, anak cucu kita bahagia. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah ya Allah rumah tangga kami yang baik, anak cucu keturunan kami menyejukkan mata kami apabila kami memandangnya, dan persiapkanlah keluarga kami menjadi pemimpin yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Ustaz. Masuk waktu Pak? Alah. Pas, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Jamil Abdussyana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Astagfirullah.